Pulau Jawa adalah kunci untuk memenangkan pemilu presiden 2024 karena 57% suara pemilih berada di Pulau Jawa. Untuk mengetahui kemana sebenarnya arah pilihan suara di Pulau Jawa, ini lembaga Poltreking baru saja melakukan survei. Ya, suara pemilih ini dibagi ke 5 wilayah pemirsa. Ada Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah termasuk Yogyakarta, serta Jawa Timur. Hasilnya, Anies Baswedan ini unggul di 3 provinsi, yakni Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sementara Ganjar Pranowo ini unggul di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur meski hanya unggul di 2 provinsi. Namun perolehan suara Ganjar di Jawa Tengah sangat dominan, 71% dibandingkan suara untuk Anies yang hanya 9% suara saja. Nah, untuk posisi calon wakil presiden Agus Harimurti Yudhoyono ini unggul di Jakarta dan juga di Banten. Sementara Ridwan Kamil unggul di Jawa Barat. Adapun Erick Thohir pemirsa unggul di Jawa Tengah, sementara untuk Jawa Timur Erick Thohir dan Khofifah Indar Parawansa ini bersaing begitu ketat pemirsa. Lalu apa kesimpulan dari hasil survei ini? Format pasangan capres dan cawapres mana kira-kira yang akan memenangkan pemilu 2024 nanti pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, ada Mas Hanta Yuda dan juga ada pakar komunikasi politik UGM, Bapak Yarwi Ahmad, serta pakar politik yang juga merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah UMJ, Bapak Maun Murad Al-Barbarashi. Nah, sekarang saya ingin menuju tentunya kepada yang punya hasil survei dulu nih. Kalau suara dilihat nih ya Mas Hanta Yuda, kalau dilihat secara agregat capres mana nih kira-kira yang paling kuat ini? Kalau kita bicara Jawa secara keseluruhan dari hitung-hitungannya, meskipun masing-masing punya daerah kekuatan masing-masing ya Mas Hanta Yuda. Ya, Tisa, survei ini kita lakukan di 5 provinsi di Pulau Jawa. Di setiap provinsi itu sampelnya 1.000, jadi totalnya 5.000. Tetapi secara paralel ya, masing-masing 1.000 responden di setiap provinsi. Temuannya memang di 3 capres itu yang paling kuat, tidak hanya di level nasional, sebenarnya di level Jawa juga terlinier hasilnya, yaitu Anies Baswedan, Ganjar, dan Prabowo. Seperti tadi di sini sudah muncul, kita bisa lihat Anies cukup dominan di 2 provinsi kuat, yaitu di Jakarta dan di Banten. Separuh pemilih Jakarta dan hampir separuh pemilih Banten itu dikuasai oleh Anies Baswedan. Kemudian Anies juga unggul di Jawa Barat, meskipun tidak begitu tebal ya, karena masih punya selisih yang tidak terlalu jauh terpaut dengan Prabowo Subianto. Pak Prabowo 30%, Anies Baswedan 36%. Nah, yang dulunya 2019 adalah basisnya Pak Prabowo, Banten dan Jawa Barat, kini bergeser menjadi basis Anies. Anies sudah melampaui Pak Prabowo. Pak Prabowo di nomor urut 2 di Banten maupun di Jawa Barat. Sementara yang kedua, kalau dilihat dari grafik juga cukup jelas, saya kira Ganjar Pranowo cukup menang sangat tebal sekali, 71%, 71,5% Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur 36%. Nah, kalau Anies memang ada di 2 provinsi cukup dominan, disusul Jawa Tengah Ganjar, ada 2 Jawa yang belum terlalu kuat ya dominasinya. Anies di Jawa Barat unggul tapi belum begitu dominan, begitu juga Ganjar Pranowo di Jawa Timur belum begitu dominan. Jawa Tengah dan Timur ini kita tahu adalah basisnya Pak Jokowi dulu di 2019 itu cenderung bermigrasi mendukung capresnya adalah Ganjar Pranowo. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Tisa tadi. Memang di setiap provinsi kita pemilihnya itu beda. Kalau dibandingkan luar Jawa, memang di Jawa itu hampir 58% seperti tadi Andrew katakan. 3 provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu udah hampir 50%, 3 provinsi ini. Kalau bisa menangkan 2 Jawa di antara 3 secara kuantitatif, ya lumbung suara ini biasanya pemenang pilpres memang. Beberapa kali pilpres secara langsung itu. Nah, jumlahnya memang beda ya secara akumulatif. Jawa Timur itu 16% DPT-nya, lebih dari 16%. Jawa Tengah itu 16 sekian persen, Jawa Barat 17 sekian persen. Sementara DKI dan Banten itu 4, sekian persen. Jadi kalau digabungkan, meskipun Anies Baswedan berada di 3 provinsi, tapi Ganjar Pranowo itu menguasai 2 provinsi yang relatif lebih besar. Karena Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kalau digabungkan DPT-nya 32% lebih. Banten, Jawa Barat, dan Jakarta itu digabungkan total sekitar 25 sekian persen. Itu kira-kira perbandingan DPT atau jumlah pemilih di setiap provinsi itu. Nah, yang menarik saya kira sudah terlihat dari Jawa Barat ke Barat itu ada basisnya Anies cukup kuat. Mungkin sebagian besar Pulau Sumatera. Beberapa memang mungkin di luar data Jawa itu Ganjar seperti Lampung relatif kuat.
Sementara dari Jawa Tengah ke arah timur Indonesia yang dulunya basis Pak Jokowi itu menjadi basis Ganjar Pranowo sekarang di sebagian besar Indonesia Timur juga begitu. Jadi kira-kira dulu basisnya Prabowo terbelah, ada tetap memilih Pak Prabowo masih punya basis, kita lihat Pak Prabowo cukup masih punya lumayan ya, ada angka 30-an% di Jawa Barat dan Banten, itu artinya Prabowo masih punya basis juga. Tetapi basis Prabowo dibandingkan 2019 yang lalu jauh menurun dibandingkan dulu perolehan 47% di Pilpres. Nah, pemilih Prabowo sudah terbelah antara pemilih ke Anies Baswedan dan ke Prabowo Subianto. Sementara pemilih Jokowi meskipun tidak semua ke Ganjar, tapi didominasi paling tidak dimonopoli oleh Ganjar. Sementara data terakhir yang kami ambil survei di Pulau Jawa baru-baru ini. Begitu Tisa, peta untuk capres ya. Kalau Baik, Mas capres Hanta. tadi ya beda-beda ya, gitu. Baik, kita coba ke Pak Makmun Murad terlebih dahulu untuk melihat Anies yang unggul di Jawa Barat, DKI Jakarta dan juga Banten. Tapi yang mencolok tadi Ganjar Pranowo 71% di Jawa Timur. Pantauan pengamatan Anda seperti apa Pak Makmun Murad dari hasil survei poltreking ini? Iya, saya melihat begini ya, kalau untuk bicara terkait dengan calon presidennya, maka 2017 itu akan terlihat di sini, gitu kan. Artinya pilkada di DKI itu 2017 itu terlihat di sini. Cuma nanti kita akan melihat kalau kemudian dipasangkan dengan capresnya siapa, baru nanti akan tentu kalau misalnya sudah ada pasangan yang tetap ya, disurvei lagi tentu mungkin akan berbeda. Saya melihat kalau hasil dari survei yang dilakukan oleh Mas Hanta itu, ya. Di sini kan Anies menang di DKI, Banten, dan Jawa Barat. Kemudian Ganjar itu menang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau dilihat dari Mas Anies, sisa-sisa 2017 yang kemudian dipandang sebagai kubu dari kelompok Islam, katakanlah seperti itu. Ya. Jawa Barat itu dulu kalau kita ke belakang ya, melihat hasil pemilu 55 itu yang menang itu Mas Sumi, gitu kan. Ini di sini juga bisa saya melihat ke sana ya, itu di sini tergambar lah. Banten dulu pecahan dari Jawa Barat ya, masih mendukung Anies untuk menjadi suara terbanyak ya di survei ini. Kemudian ditambah DKI, tentu saja Mas Anies 5 tahun menjadi gubernur di Jakarta, sangat wajar lah kalau kemudian bisa suaranya sangat tinggi. Nah, untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, kita tahu pada saat pemilu 55 itu PNI yang menang, gitu kan. PNI yang menang, dan Mas Ganjar itu apapun sampai saat ini ya, terlepas soal nanti persoalan internal PDI Perjuangan itu, Mas Ganjar itu adalah representasi dari PDIP. PDIP kita tahu adalah kelanjutan dari PNI ya. Untuk Jawa Timur memang agak menarik karena di sana kan yang menang dulu Partai NU gitu kan. Tetapi di sini kemudian Ganjar ada di hati Jawa Timur. Memang saya sepakat tadi tetap ya suara pemilih terbanyak kan dari Jawa Barat, tapi Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan tentu penentu yang cukup serius juga. Ini tentu hasil survei ini saya kira masih bisa berubah ya. Nanti akan bergantung nanti kira-kira pasangannya siapa. Kalau misalnya nanti Anies memilih pasangan yang mungkin tidak tepat, itu juga bisa jadi nanti mungkin akan turun di DKI, di Banten ataupun di Jawa Barat misalnya. Kalau misalnya nanti Mas Ganjar kok juga mengambil pilihan calon wakil presidennya mungkin dinilai tidak tepat oleh para pendukung di Jawa Tengah, di Jawa Timur juga kan akan berubah. Sebaliknya kalau kemudian bisa memilih pasangan yang pas, baik Anies maupun Mas Ganjar, saya kira juga suaranya masih akan masih dinamis lah. Saya melihatnya seperti itu, Mas Andro. Baik, nah sekarang saya ingin ke Pak Nyarwi. Pak Nyarwi, kalau dilihat kan ini kan belum fix ya, karena ini masih dilihat per orang-orangnya dulu. Nah kalau misal kita ngomongin cawapresnya, kira-kira ini akan dengan siapa yang paling banyak memberikan porsi? Kalau kita lihat ya, ini ya, bisa. Saya kira begini, di data survei Mas Hanta itu menunjukkan ada beberapa alternatif ya, nama-nama cawapres yang ada dua jenis ya, yang unggul di satu wilayah gitu, yang kedua unggul di beberapa wilayah kan gitu. Tadi Mas Hanta sudah menyebutkan juga itu. Yang satu wilayah misalnya Ridwan Kamil itu ya, termasuk Bogor juga cukup besar Jawa Timur. Nah, tetapi kan ada beberapa yang potensial di beberapa wilayah, seperti AHY tadi disebut
menyebutkan misalnya itu ada di DKI sama di kalau nggak salah Banten ya, Jawa Barat juga lumayan gitu. Terus kemudian juga Erick Thohir yang di DKI juga besar juga, kemudian di Jawa Tengah juga besar, di Jawa Timur angkanya lumayan juga. Ini memang cukup tricky ya di dalam memilih pasangan cawapres, karena di data survei ini walaupun saya kira juga sudah sering dilakukan beberapa simulasi pasangan, tetapi data kan selalu dinamis sifatnya ya, data itu selalu berubah gitu. Dan di situ kemudian kan kalau kita lihat pasangan mana yang itu bukan hanya bisa diterima di semua wilayah di Jawa itu, tetapi juga mendapatkan dukungan elektabilitas yang bagus ya, sekaligus juga memperkuat branding dari sosok masing-masing capres potensial itu gitu loh. Nah ini juga saya kira menjadi PR ya. Belum lagi misalnya kalau kita kaitkan dengan potensi penetrasi elektabilitas dari pasangan itu sendiri maupun dari capres itu sendiri. Gitu. Nah kalau tadi Pak Nyarwi bilang soal branding dari masing-masing capresnya, kalau kita lihat ada 3 nama yang disurvei yang punya suara cukup besar, brandingnya masing-masing ini seperti apa? Meskipun sudah jelas petanya di mana yang paling kuat, daerah mana sudah jelas. Gimana kalau menurut Pak Nyarwi? Ya, overall itu saya lihat ada beberapa kesamaan, tapi ada beberapa perbedaan. Misalnya kesamaan adalah banyak di antara capres-capres itu khususnya misalnya kayak Erick Thohir, AHY, kemudian juga Ridwan Kamil, Sandiaga yang juga disebut di sana ya, itu kan tokoh-tokoh muda ya di usia-usia muda, dan ada 2 background, yang satu politisi partai, ketua umum partai gitu, yang satunya lagi pengusaha profesional gitu yang juga bergabung di pemerintahan Pak Jokowi gitu, seperti itu, dan juga ada gubernur juga misalnya begitu. Nah ya tentu branding di sini itu harus diformulasikan secara tepat ya, kira-kira. Nah kalau itu harus nyambung dengan sosok dari nama capresnya. capresnya sendiri, dari nama-nama capresnya sebutkan ada Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, itu seperti apa? Singkat saja Bang. Ya begini, ini harus dikaitkan juga, kita tidak boleh kalau bicara partai itu atau politik dalam capres juga tidak bisa melupakan ideologi. Tadi Mas Makmun Murad sudah menjelaskan ya, ada unsur ideologi juga saya kira di sana ya. Biasanya juga di sini ada 2 hal ya. Yang satu ideologi partai itu sendiri, ideologi partai dalam artian misalnya begini, di Indonesia itu biasanya kan kalau misalnya sosok tokoh dari partai misalnya nasionalis gitu, nah itu biasanya akan berusaha untuk mencoba berkombinasi dengan partai yang mungkin bobot Islamnya atau ini lebih tinggi, atau dari capres yang punya background itu. Tapi juga yang terakhir juga muncul tokoh-tokoh profesional yang juga itu juga bisa dilihat sebagai bentuk akomodasi. Nah ini yang kedua terkait dengan apa yang menjadi value dari pemilih ya. Kadang-kadang kan begini, orientasi pada sosok pemilih muda, cawapres yang muda, profesional, itu juga menjadi salah satu daya tarik juga ya. Baik, di luar bahwa mereka punya pengalaman track record. Pak Nyarwi, soal cawapres, kita akan bahas lagi bersama dengan Mas Hanta dan juga Pak Mamun. Apakah nanti ketika cawapres dimasukkan akan mempengaruhi daerah kekuasaan yang memang basis suara yang sudah mereka kuasai? Sesaat lagi hanya di Kabar Petang.